semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini, saya mau reading tentang kebutuhan kalian yang terabaikan gitu. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan paling urgent kalian saat ini? Jadi, intinya adalah hal apa yang paling kalian butuhkan saat ini gitu. Disclaimer dulu, kebutuhannya ini adalah kebutuhan yang di luar uang ya. Jadi maksudnya bukan material things. Karena kalau uang kan itu kayak ya semua orang butuh uang gitu. No, kita di sini nggak ngomongin masalah uang, tapi kebutuhan lain yang lebih urgent gitu. Ya sebenarnya bukan lebih urgent juga sih, nggak bisa disamain gitu maksudnya. Tapi di sini adalah kebutuhan atau hal-hal yang luput dari perhatian kalian karena fokus kalian selama ini adalah uang gitu. Gampangannya tuh gitu. Jadi di sini kita nggak ngomongin uang ya. Kali ini di video ini saya nggak ngomongin tentang material things, tapi kebutuhan lain yang terabaikan gitu. Oke? Seperti biasa akan ada 3 tebaran nantinya. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Silakan memilih menurut intuisi kalian mana yang sekiranya paling menarik hati kalian. Silakan memilih pilihan pertama yang dipilih oleh hati kalian gitu, karena biasanya pilihan kedua itu sudah terpengaruh oleh pikiran, logika, ego gitu. Jadi saya menyarankan untuk memilih pilihan pertama karena biasanya pilihan pertama itu adalah pilihan dari hati kalian. Begitu. Oke? Kalau membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya antara tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Tapi saya sarankan jangan lama-lama karena itu nanti takutnya akan bias gitu. Bingung ya milih mana ya, apa milih semuanya aja. Nanti begitu. Oke, silahkan memilih salah satu. Saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Oke. Apa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman di tebaran pertama? Hal yang paling dibutuhkan oleh teman-teman yang memilih tebaran pertama. Look to your inner strength. Jadi lihatlah kekuatan internalmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu sadari. Kita lihat. Apa sih sebenarnya yang kalian butuhkan tapi luput dari perhatian kalian untuk teman-teman di tebaran pertama? Oke. Ada Three of Pentacle. Dan satu lagi adalah The Fool. Oke, jadi ada The Fool, ada Three Pentacle. Baik. Jadi hal yang paling dibutuhkan oleh teman-teman yang memilih tebaran pertama ini adalah tentang pengekspresian diri gitu. Tentang eksplorasi hal-hal baru, tentang mencoba hal-hal baru, tentang berpetualang, tentang berkreasi, tentang melakukan hal-hal yang bisa mengembalikan atau merecharge inner strength kalian gitu. Mungkin selama ini kalian disibukkan oleh rutinitas, kalian mungkin lagi kejar target, kalian lagi nyelesain project yang bikin kalian lupa nutrisi batin, yang bikin kalian lupa untuk menutrisi jiwa kalian gitu. Jadi kebutuhan untuk berekspresi, kebutuhan untuk mengeksplorasi hal-hal baru, belajar hal baru, entah ini soft skill atau mungkin hobi, kegemaran yang mungkin udah lama nggak kalian lakukan.
karena kalian sibuk sama kerjaan, studi, sama apapun lah rutinitas kalian, akhirnya kalian lupa mengekspresikan diri gitu, lupa berkreasi, lupa belajar hal-hal baru. Karena sebenarnya kebutuhan untuk eksplorasi, kebutuhan untuk mengekspresikan diri itu tidak kenal usia gitu. Nggak hanya anak kecil aja yang butuh explore, orang besar pun, orang dewasa pun sampai tua nanti kita juga butuh bereksplorasi. Kita butuh mengekspresikan diri, melakukan hobi, kegemaran, sesuatu yang meditatif, sesuatu yang bikin kita centered lagi gitu, sesuatu yang bikin kita itu terpusat lagi dengan diri sejati kita gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau udah tidur tapi masih capek gitu, udah istirahat tapi masih pusing, kepala tuh rasanya penuh gitu, gampang capek, gampang males, gampang capek, nggak cuma capek fisik gitu, cuman capek pikiran juga, kayak berasa ngawang gitu. Nah, saat kalian ngerasa kayak gitu, ngerasa ngawang, ngerasa nggak grounded gitu, coba lihat lagi, sudahkah kalian menutrisi batin kalian, sudahkah kalian menutrisi jiwa kalian gitu. Karena nggak cuma badan yang butuh nutrisi, tapi pikiran, hati, perasaan, jiwa lah intinya. Itu juga butuh nutrisi, butuh makanan. Nah, apa sih makanan untuk jiwa? Ya, makanan untuk jiwa kita, batin kita adalah kesempatan, waktu, peluang untuk mengekspresikan diri gitu. Untuk me time, melakukan kegemaran kalian gitu. Melakukan passion kalian. Jadi memberi ruang bagi diri kalian untuk berkreasi lagi gitu. Jadi menumbuh suburkan passion kalian lagi, karena kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bekerja sesuai passion mereka gitu ya. Itu sebuah rahasia umum ya, nggak semua orang memiliki rezeki, memiliki privilege, memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan passion mereka gitu. Nah, karena kerjaan ini nggak sesuai passion, maka sehari-harinya pun ya nggak sesuai sama passionnya dia, sama hobinya dia. Akhirnya nggak ada kesempatan untuk melakukan hobi itu tadi. Jadi bersyukurlah untuk orang-orang yang sudah diberi pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian gitu. Karena sambil kerja ya kalian sambil me time, sambil recharge energi kalian gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum memiliki kesempatan itu, ya ini harus diluangkan. Waktu untuk mengekspresikan diri ini harus diluangkan supaya kalian ini nggak makin stres, nggak makin berat gitu. Jadi nggak makin lapar batin kalian itu ibaratnya. Jadi kebutuhan untuk mengekspresikan diri, untuk berkreasi, itulah hal yang paling dibutuhkan untuk teman-teman di Tebaran 1, yang memilih Tebaran 1. Jadi misalnya nih, kalian tuh hobi nyanyi, tapi kerjaan kalian itu misalnya di corporate gitu, kalian udah sibuk banget pulang pagi sampai pagi, maksudnya pulang pagi, pulang pagi sih, berangkat pagi, pulang pagi gitu maksudnya. Ya diluangkan gitu, mungkin di weekend ya nyanyi, atau mungkin kalian suka ngegambar gitu, suka melukis, suka sketch, ya udah itu diluangkan gitu. Atau mungkin hobi kalian itu traveling, hobi kalian itu mendaki, bersepeda, snorkeling, apalagi ya, banyak lah hobi-hobi gitu. Nah, karena kerjaan kalian itu sama sekali nggak berhubungan dengan hobi kalian, ya itu harus diluangkan gitu, karena itulah nutrisi bagi batin kalian. Percaya deh, kalau kalian memenuhi segala kebutuhan kalian, mind, body, and soul, kebutuhan fisik, kebutuhan pikiran, dan kebutuhan jiwa, maka urusan kalian tuh juga akan diperlancar gitu. Ibaratnya motor yang udah diservis pasti beda banget rasanya waktu dipakai sama motor yang kumel nggak pernah diservis, pasti beda. Begitupun juga dengan diri kita gitu. Kalau kita habis diservis, kita habis me time, kita habis melakukan hal-hal yang kita sukai, pasti energinya tuh full gitu, jadi powerful. Kerjaan yang biasanya berat, males banget ngadepin hari Senin, itu bakalan lebih powerful lagi, jadi baterainya tuh full, ibaratnya tuh gitu. Jadi jangan HP aja yang dicas, badan kita juga harus dicas. Nah, ngecasnya ini terutama untuk teman-teman di Tebaran 1 ini, yaitu tadi dengan mengekspresikan diri, melakukan hobi dan kegemaran kalian gitu, oke?
Terus misalnya nih pasangan kalian nih seneng ngelakuin hobi mereka, jangan dilarang gitu. Jangan harus 24 jam itu buat kalian semuanya, enggak gitu. Karena sebesar apapun kasih sayang kita untuk seseorang, yang paling berhak mendapatkan cinta terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kenapa gitu? Ya simply karena kita nggak bisa ngisi gelas orang lain ketika gelas kita sendiri kosong gitu. As long as mereka bisa profesional gitu, nggak 24 jam cuma buat hobi, ya udah biarin aja. Beri kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan diri juga. Biasanya nih ya nih ibu-ibu, saya juga mungkin ya dulu ya, sebelum saya belajar gitu, setiap suaminya mau me time pasti udah cemberut duluan, pasti udah marah duluan. Kamu me time terus, kamu ngelakuin hobi terus, kapan buat keluarga gitu. Padahal ya 24 jam dia udah sama keluarga gitu. Jadi sekali-kali beri kesempatan bagi pasangan kalian untuk me time, untuk melakukan hobi kalian. Begitupun juga dengan kalian, beri kesempatan bagi diri kalian sendiri juga untuk melakukan hobi kalian. Kerjaan itu nggak bakal habis sampai kita tua nanti gitu. Kerjaan itu akan selalu ada sampai kita tua nanti. Jadi jangan diturutin gitu. Ya sekali-kali istirahatlah gitu. Jangan terus-terusan kerja. Beri kesempatan untuk dirimu sendiri merecharge energinya, mengembalikan energinya, mengembalikan tenaganya, kekuatannya gitu. Jadi syukur-syukur bisa me time bareng gitu, suami ngelakuin hobinya, kalian para ibu-ibu juga ngelakuin hobinya kayak gitu. Jadi ya supaya harmonis dengan diri kalian sendiri dan harmonis dengan lingkungan kalian. Karena ketika kita ini ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, ini jadi panjang banget ya ngomong-ngomong PL1. Jadi ketika semua kebutuhan kita itu terpenuhi, mind, body, and soul, ya bakalan enak. Beda kalau ada salah satu yang timpang, yang gak terpenuhi, pasti awalnya marah terus, gak ada apa-apa marah. Padahal yang salah bukan orang lain, yang salah karena diri kita sendiri. Diri kita gak mendapat cukup nutrisi. Jadi mohon itu disadari, kita belajar bersama untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke. Panjang banget ya ini PL1, maaf ya terusan ini kayaknya. Jadi itu tadi hal yang paling dibutuhkan oleh teman-teman di tebaran pertama. Jadi kebutuhan untuk mengekspresikan diri, untuk menumbuhkan passion kalian lagi, supaya kalian ini nggak 24 jam terus-terusan kerja, tapi juga ada waktu untuk menutrisi batin kalian melalui eksplorasi hal-hal baru, berpetualang, belajar hal-hal baru, mengekspresikan diri, ya memberi kesempatan, memberi peluang bagi inner child kalian untuk senang-senang berkreasi. Itu tadi untuk tebaran pertama. Kita lanjut, kebutuhan hal yang paling dibutuhkan untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Ada slow down. Jadi berhenti dulu, biarkan segala sesuatunya itu terbuka dengan sendirinya, biarkan crack open sendirinya, jangan dipaksa dibuka gitu intinya. Kita lihat ini detailnya tentang apa. Jadi kebutuhan yang terabaikan untuk teman-teman di tebaran ke-1. Ada slow down, kemudian ada the devil, sama satu lagi ada Six of Pentacle. Baik, jadi hal yang paling dibutuhkan oleh teman-teman yang memilih tebaran pertama ini adalah istirahat, detox. Berhenti dulu dari semua yang sedang kalian lakukan saat ini. Jernihkan dulu pikiran kalian gitu. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana adanya. Jangan dikendalikan, jangan dikontrol.
Jadi kalian yang harus berhenti dulu, pause dulu, stop dulu, dan disitulah kalian akan bisa melihat sesuatu yang kalian harus lihat, gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kalian hentikan saat ini, entah ini bad habit, entah ini kebiasaan buruk, entah ini pola hidup yang kurang sehat, atau juga hubungan yang toksik. Dihentikan dulu, karena ibaratnya saat ini tuh kalian lagi penuh, sedang keruh. Kalau dilanjutkan itu nggak akan baik endingnya. Jadi misalnya kalian dihadapkan dengan suatu problem gitu. Setelah sekian lama berkutat pada masalah itu dan nggak kunjung dapat penyelesaiannya, coba berhenti dulu. Coba pause dulu. Jangan, coba dilepasin dulu. Hal-hal apapun yang sedang kalian kendalikan, sedang kalian kontrol, coba dilepasin dulu. Biarkan jernih dulu. Ibaratnya gini, sebuah tempat air gitu, kalian obok-obok gitu, kalian aduk-aduk sampai itu keruh banget, padahal kalian lagi nyari kunci yang masuk ke dalam gitu. Tapi karena kalian udah obok-obok, kalian udah aduk-aduk, jadi itu keruh banget, gak akan ketemu kunci yang kalian cari gitu. Nah, jadi saat ini kalian harus diam dulu, biarkan air yang ini, ibaratnya ya, perumpamaannya biarkan air yang keruh itu tadi mengendap dulu segala kotorannya ya, supaya kalian bisa melihat clarity, bisa melihat sesuatu yang harus kalian temukan. Kalau ini tentang bad habit ya, misalnya kalian kecanduan sama sesuatu gitu, entah drakor, entah kecanduan apapun. Yang namanya kecanduan itu nggak bagus ya. Hal sebaik apapun, kalau itu udah jadi candu itu nggak baik, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah baik. Jadi apapun yang saat ini sedang membuat kalian kecanduan gitu toh, dihentikan dulu, direm, jangan kebablasan, nanti kalian nyeruduk, nanti kalian tersungkur. Kalian harus diam dulu, diurai dulu permasalahannya itu, biarin dulu, biar mengendap dulu, supaya kalian akhirnya bisa mengurai benang merahnya tuh ada di mana sih. Karena mungkin selama ini kalian udah berkutat dengan masalah itu cukup lama. Kalian sudah berhenti sih. Kalian udah berpacu terus gitu loh. Maksudnya kayak kerja rodi terus-terusan. Jadinya kalian hampir meledak. Ibaratnya udah burn out banget. Jadi udah mau meledak, udah burn out. Nah, ini kalian harus berhenti dulu, stop dulu. Kalian harus ibaratnya tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, kalian istirahat dulu, mandek dulu, direm dulu, stop apapun yang sedang kalian lakukan. Siapa tahu justru dengan berhentinya kalian itu, kalian akan menemukan clarity, kejelasan, jalan keluar, solusi apapun yang kalian butuhkan. Kalau kalian memaksakan itu harus selesai saat itu juga udah malah rusak gitu nanti. Gitu, jadi biarkan dulu, biarkan semua terunfold, terbuka dengan sendirinya. Nah, Tuhan juga gak bisa ngebantu kalau kalian terus ngeyel. Jadi biarin dulu, lepas dulu kendalinya itu supaya bisa dibenerin gitu sama keadaan. Biar Tuhan itu bisa ikut campur tangan. Kalau kalian ngeyel ya gak bisa. Oke? Jadi itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Hal yang paling kalian butuhkan saat ini adalah rest. Istirahat dari apapun yang sedang kalian geluti saat ini. Mungkin kalian juga ada project yang harus selesai sampai kalian lupa tidur, atau kalian ngebut belajar atau ngebut bikin tugas yang akhirnya itu justru bikin kalian sakit, bikin kalian udah gak jernih lagi. Oh iya, ini juga bisa tentang ini relationship. Misalnya kalian lagi memperjuangkan hubungan kalian dengan seseorang, padahal seseorang itu tidak terlihat melakukan perjuangan yang sama. Nah, coba kalian berhenti dulu, sembuhkan dulu segala luka kalian, segala kecewa, sakit hati, putus asa, perasaan sedih kalian tuh disembuhkan dulu gitu.
supaya kalian nggak semakin menyakiti diri kalian sendiri. Jadi intinya kebutuhan yang paling urgent saat ini untuk teman-teman di tebaran kedua adalah merawat diri, menyembuhkan diri kalian dulu. Jadi ini adalah salah satu wujud kasih sayang bagi diri kalian sendiri. Jadi kalian gak memaksakan segala sesuatu harus terjadi saat ini juga, tapi demi kebaikan kalian, demi keselamatan kalian, kalian harus pause dulu, ya, istirahat dulu, dijeda dulu gitu, untuk apapun yang sedang kalian perjuangkan saat ini gitu. Oke? Itu untuk tebaran kedua. Jadi hal yang paling dibutuhkan untuk teman-teman di tebaran kedua. Sekarang kita lanjut ke tebaran ketiga. Like attract like. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan datang kepadamu. Sebaliknya, ketika kamu melakukan atau kamu membiarkan kebencian, maka kebencian itu juga yang akan datang kepadamu gitu. Oke? Di sini ada Six of Wands. Itu lagi Three of Cup. Oke, ini agak tricky menjelaskannya ini nanti. Jadi, hal yang paling dibutuhkan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga adalah seseorang untuk sharing dengan kalian gitu. Maksudnya bukan seseorang yang kalian butuhkan, tapi ruang waktu untuk interact with others gitu. Jadi berinteraksi dengan orang lain gitu, untuk quality time dengan orang lain, dengan seseorang. Bisa teman, bisa pasangan, bisa keluarga, bisa dengan sahabat-sahabat kalian gitu. Jadi kalian butuh waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, entah itu cerita, hangout, nongki-nongki cantik, atau ini yang bersama sebenarnya, seperti tebaran satu tadi, mengekspresikan diri. Cuman di sini tuh lebih butuh dari eksternal gitu. Jadi mungkin kalian selama ini di goa terus karena ngerjain suatu hal. Jadi kalian butuh keluar, ketemu dengan teman-teman kalian. Jadi menghirup udara bebas, ngelihat situasi di luar kalian, atau bisa juga dengan kembali ke alam, kalian menikmati alam, karena mungkin selama ini kalian udah kerja terus-terusan di dalam ruangan gitu. Jadi kalian butuh waktu untuk menghirup udara di luar, menikmati alam, kalian grounding bersama. Bisa juga bersama dengan orang-orang yang kalian percayai, orang-orang yang membuat kalian nyaman ketika bersamanya, entah teman, sahabat, pasangan, keluarga, macam-macam gitu. Jadi mungkin dengan sharing atau dengan berinteraksi dengan orang lain ini justru bikin kalian bisa menemukan jawaban yang kalian butuhkan gitu. Mungkin bisa membuat kalian menemukan ide dari segala macam masalah yang sedang kalian hadapi saat ini gitu. Jadi kadang memang ada orang-orang tuh yang butuh ketemu sama orang lain, terutama yang mereka percayai, karena dengan begitu mereka bisa menemukan kejelasan lagi gitu dari keruwetan hidup yang mereka hadapi. Jadi ketika mereka ada suatu kerumitan dalam kerjaannya atau dalam studinya gitu, nah dengan mereka ketemu sahabatnya atau mereka sharing dengan pasangannya, itu bikin mereka kayak dapat ide gitu. Oh ya, berarti aku seharusnya kayak gini ya, kayak gitu ya gitu. Saya sendiri ngalamin ini gitu, ketika saya udah buntu sama suatu masalah, saya cerita sama pasangan saya, terus suami saya dengan enaknya bilang suatu intinya ide brilian gitu. Oh ya benar juga ya, kenapa nggak kepikiran gitu.
ketika saya me time dengan queue time dengan sahabat-sahabat saya juga gitu. Oh iya ya, baru kepikiran, kenapa baru kepikiran sekarang. Jadi ide-ide kreatif itu kadang muncul ketika kita itu ketemu sama orang. Ini nggak hanya teman ya, bisa juga dengan kita ke tempat umum, kita ngeliat ke halayak ramai itu, terus kita dapat ide, kita dapat pemecahan masalah, atau kita dapat suatu insight yang kita butuhkan, itu juga bisa gitu. Jadi intinya, hal yang paling dibutuhkan untuk teman-teman di Tebaran ketiga ini adalah keluar dari gua kalian, dari mungkin emang kerjaan kalian di kantoran yang nggak pernah keluar ya, dari pagi sampai malam. Jadi cobalah keluar, menikmati alam, melihat fenomena sosial di sekitar kalian, atau juga menikmati alam pagi-pagi atau sore-sore gitu kan. Itu waktu yang sangat baik untuk grounding. Itu akan membuat kalian mendapatkan nutrisi juga. Kalau ini lebih ke nutrisi sosial ya. Jadi maksudnya nutrisi sosial adalah dunia ini luas gitu. Antara satu orang dengan orang yang lainnya itu saling berinteraksi. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Satu hal yang kita lakuin aja itu punya butterfly effect yang luas banget gitu, sangat mempengaruhi semuanya. Kayak jaring laba-laba, satu goyang ya semuanya goyang. Begitupun juga dengan kita. Nah kalian, untuk teman-teman di Tebaran ketiga ini, kalian disarankan untuk keluar lagi dari goa kalian, keluar dari rumah, keluar dari kantor, keluar dari rutinitas kalian, dari kejengahan kalian, supaya kalian dapat sesuatu yang kalian butuhkan. Ya intinya sih dapat nutrisi, entah itu berupa insight, berupa ya fresh aja gitu, kayak refreshing. Sekian hari sibuk di kantor, terus weekendnya keluar, entah ke tempat umum, entah sendiri, entah sama sahabat kalian gitu. Jadi ini akan jadi sumber kekuatan tersendiri buat kalian gitu. Jadi itu yang saat ini paling kalian butuhkan. Oke, panjang sekali reading kali ini. Kita tutup reading ini dengan sebuah kesimpulan. Jadi hal yang paling dibutuhkan untuk teman-teman sekalian di Tebaran 1 tadi adalah untuk mengekspresikan diri, untuk me time, melakukan hobi atau kegemaran kalian, supaya passion kalian itu nggak mati, nggak tenggelam gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan kekuatan dari passion kalian gitu, karena mungkin kalian bekerja tidak sesuai dengan passion kalian. Jadi kalian butuh waktu yang rutin untuk mengekspresikan diri, untuk berkreasi gitu. Sedangkan di Tebaran kedua tadi adalah untuk istirahat, menyembuhkan diri dulu, istirahat supaya nggak kecapean, supaya nggak sakit, supaya nggak stres gitu. Slow down, jadi istirahat dulu, di pause dulu, dilepaskan dulu segala apapun yang sedang kalian kendalikan, karena itu justru akan menyakiti diri kalian sendiri. Sedangkan di Tebaran ketiga tadi, hal yang paling dibutuhkan adalah keluar dari rutinitas kalian, menikmati alam, melihat fenomena sosial, berinteraksi dengan orang lain, sharing pandangan atau apapun dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman bisa, supaya kalian dapat insight, dapat pencerahan, dapat nutrisi sosial, dapat jadi refreshing gitu. Nggak, kehidupan ini nggak melulu tentang permasalahan yang kalian hadapi aja gitu. Jadi kalian biar bisa berpikiran luas, oh ternyata orang lain pun ada yang punya masalah sama kayak aku, jadi aku nggak boleh putus asa, misalnya kayak gitu. Jadi semangat atau motivasi itu juga bisa berasal ketika kalian sedang berinteraksi sosial gitu. Oke? Itu tadi reading panjang kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silakan hubungi saya untuk booking sesi konsultasi. Jika membutuhkan sesi konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @denatria. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. God bless you all.